Afrika Selatan saat ini telah mengajukan pengaduan terhadap kejahatan rezim Zionis ke Mahkamah Internasional. Sejumlah negara mendukung langkah Afrika Selatan itu, mulai dari Iran hingga Indonesia. Dikutip dari Pars Today, Afrika Selatan telah mengajukan pengaduan terhadap rezim Zionis ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Tujuannya untuk menghukum para pelaku pembunuhan warga Palestina di jalur Gaza dan mengakhiri kejahatan Zionis. Dalam pengajuan kasus tebal 84 halaman itu, Afrika Selatan mengatakan Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, mulai dari membunuh, menyebabkan penderitaan mental dan fisik serius, serta menciptakan kondisi hidup yang dapat menyebabkan kehancuran fisik. Namun pemerintahan Amerika Serikat tak setuju dengan tuduhan genosida Afrika Selatan terhadap Israel. Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, menyebut tuduhan itu tidak pantas. Hari ini Kamis 11 Januari 2024 dan 12 Januari, Mahkamah Internasional atau ICJ akan memeriksa pandangan hukum Afrika Selatan dan rezim Zionis terkait kasus genosida di jalur Gaza. Sejauh ini banyak negara yang berpihak pada langkah AFSEL, mulai dari Indonesia, Malaysia, Pakistan, Yordania, Turki, Bolivia, Venezuela, Libya, serta negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Kementerian Luar Negeri Iran juga mendukung penuh tindakan pemerintah AFSEL. Nantinya Israel akan diseret ke hadapan Mahkamah Internasional sesuai Konvensi 1948 tentang pencegahan dan hukuman genosida. Diketahui, ICJ kadang juga disebut sebagai pengadilan dunia yang merupakan badan hukum tertinggi PBB. Nice to see you. Amerika Serikat telah menjadi sekutu utama Israel. Namun saat ini hubungan antara Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Joe Biden dikabarkan tengah memanas. Dikutip dari Pars Today, kabar ini dilaporkan oleh surat kabar Washington Post dalam sebuah artikel pada Rabu 10 Januari 2024. Dikatakan bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken selama perjalanannya ke Timur Tengah baru-baru ini menyampaikan pesan para pemimpin Arab kepada otoritas rezim Zionis. Pesan itu mengenai pengurangan kekerasan di Gaza dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut. Blinken juga mengabaikan inisiatif Afrika Selatan di Mahkamah Internasional yang menyebut Israel melakukan genosida. Menurut artikel Washington Post, isu yang mengkhawatirkan adalah kemungkinan meluasnya cakupan perang Gaza ke kawasan. Perlawanan Palestina serta ketegangan di perbatasan utara dengan Lebanon meningkat dan pasukan Zionis setiap hari berkonflik dengan Hizbullah. Disebutkan rencana Amerika pasca perang meliputi interaksi dan investasi negara-negara Arab di kawasan. Selanjutnya, pengembalian kedaulatan Gaza kepada otoritas Palestina dan rekonstruksi Gaza serta solusi politik pembentukan dua negara. Namun, pemerintahan Biden menghadapi hambatan dan rintangan dalam perjalanannya dari koalisi sayap kanan di kabinet Netanyahu, sehingga sulit untuk menyajikan rencana regional untuk menyelesaikan krisis tersebut. Netanyahu dan sejumlah menterinya dinilai telah memfokuskan aktivitas politik mereka untuk menentang solusi dua negara. Selain itu, kelompok garis keras Israel menyerukan pemindahan besar-besaran warga sipil Palestina dari Gaza. Ditegaskan bahwa skenario seperti itu jauh dari kebijakan yang diinginkan pemerintahan Biden di kawasan Asia Barat. Brigade Al-Qassam kembali melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Serangan gabungan itu menyasar markas komando militer rezim Zionis. Menurut kantor berita SEHA pada Kamis 11 Januari 2024, serangan gabungan itu menghancurkan markas komando pasukan Israel di timur kota Khan Yunis, selatan Gaza dengan mortir kaliber berat. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Qassam juga menembak sebuah bulldozer milik pasukan rezim Zionis di timur kota Khan Yunis dengan bom sawas. Selain itu, dua kelompok perlawanan Palestina menyerang pasukan infanteri Israel di timur Khan Yunis dengan bom anti-tank. Serangan itu menyebabkan sejumlah tentara Zionis tewas serta terluka. Pada saat yang sama, Brigade Al-Qassam menembak 3 kendaraan lapis baja pasukan Israel di wilayah Bani Suhaila di timur kota Khan Yunis. Mereka meledakkan kendaraan militer itu dengan roket Yasin 105.
Di sisi lain, pasukan rezim Zionis menyerang wilayah utara kamp pengungsi Palestina, Nusairat al-Burets dan al-Maghazi di tengah jalur Gaza. Dalam serangan udara jet-jet tempur Israel ke barat kota Khan Yunis, 7 warga Palestina gugur. Selain itu, 25 orang lainnya terluka, termasuk beberapa anak-anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.